Halo guys, kembali di channel Yanda. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film epic berjudul Centurion yang dirilis pada tahun 2010. Jadi adik-adik, film ini mengisahkan prajurit Legiun ke-9 Kekaisaran Romawi yang berjuang mati-matian melawan suku Caledonia yang sangat brutal. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Pada abad ke-100-an setelah Masehi, Kekaisaran Romawi telah berhasil menaklukkan gurun Afrika sampai ke Laut Kaspia. Selama bertahun-tahun, Romawi berhasil merebut berbagai wilayah dengan prajurit tangguh mereka. Namun, tidak dengan Inggris Skotlandia yang pada saat itu masih bernama Caledonia. Mereka dihadapkan dengan pasukan gerilya dari suku Picts yang menggunakan medan dataran tinggi dan kekuatan mistis untuk menghancurkan prajurit Romawi. Dan dari sinilah kisah prajurit elit Legiun ke-9 dimulai. Scene kemudian memperlihatkan pada malam hari, di mana Centurion atau perwira Romawi bernama Quintus Dias sedang memimpin prajuritnya di benteng terdepan wilayah Caledonia. Pada malam itu, benteng mereka tiba-tiba diserang oleh suku Picts yang dipimpin oleh Vortigern. Mereka berhasil membunuh semua prajurit, tetapi tidak membunuh Quintus Dias karena ia bisa berbahasa Picts. Mereka lalu membawa Dias ke camp mereka, di mana di sana Dias dihadapkan dengan Raja Picts bernama Gorlekon yang dulunya merupakan seorang petani biasa. Namun setelah istrinya terbunuh, ia berubah menjadi mantap dan merubah semua strategi perang suku Picts yang membuat Romawi tak berkutik. Setelah disiksa, Dias dimasukkan ke dalam gubuk, di mana di situ ia tak sengaja menendang dinding gubuk sampai membuatnya hancur. Tanpa pikir panjang, Dias pun melarikan diri dengan melewati lubang dinding tersebut. Sementara itu, di camp para prajurit Romawi sebelah sana, seorang jenderal dari Legiun 9 bernama Titus Flavius Verilius beradu panco dengan perwira lain yang selalu menantangnya. Meskipun kalah, perwira tersebut terus menantang Verilius sampai akhirnya membuat Verilius muak dan menyuruh anak buahnya untuk bertarung melawan anak buah perwira tersebut. Get stuck in Di keesokan harinya, Jenderal Verilius didatangi seorang prajurit yang membawa pesan dari gubernur. Pesan tersebut berisi perintah untuk bertempur melawan suku Picts yang berhasil menguasai salah satu benteng perbatasan. Karena ini perintah langsung, Jenderal pun meminta perwiranya yang bernama Septus untuk menyiapkan 3.000 prajurit melawan suku Picts. Sebelum berangkat, Verilius menemui gubernur yang mengungkapkan kalau ia akan memberi jenderal beserta prajuritnya kehormatan serta kekayaan jika berhasil mengalahkan suku Picts. Di tengah obrolan mereka, seorang pria tiba-tiba hendak membunuh gubernur. Namun pria itu lebih dulu dibunuh oleh pelacak Brigadnes gubernur bernama Etienne. Etienne tidak bisa berbicara karena lidahnya terpotong saat masih remaja. Verilius awalnya menolak menggunakan Etienne sebagai pelacaknya karena ia orang Caledonia. Namun gubernur terus meyakinkan Verilius kalau Etienne ini pemburu yang mantap dan sangat mengenali gaya hidup suku Picts. Singkat cerita, Jenderal Verilius dan 3.000 prajuritnya mulai berangkat untuk menemukan pasukan Picts. Mereka dipandu oleh Etienne yang menggunakan berbagai macam ritual serta insting tajam untuk menemukan suku tersebut.
Sementara itu, perwira Diaz yang berhasil lolos terus berlari tanpa henti karena ia tahu jika dirinya beristirahat sebentar saja, maka suku Pitts bakal menemukannya. Namun, di keesokan harinya, 3 anggota Pitts berhasil menemukan Diaz. Diaz pun berlari sekencang mungkin sampai akhirnya ia ditemukan oleh Ethan. Ethan memberitahu jenderal kalau 3 Pitts sedang mengejar orang Romawi. Tanpa pikir panjang, perwira Septus dan Tex langsung memburu ketiga suku Pitts tersebut dan membunuh salah satu dari duanya. Setelah Diaz berhasil diamankan, Jenderal Verilius menginterogasi salah satu Pitts, namun ia tak mau memberitahu apapun dan berakhir dibunuh oleh Tex. Di malam harinya, Diaz menemui Jenderal Verilius yang meminta Diaz untuk tidak pulang dulu dan menawarkan bergabung bertempur melawan Pitts. Tentu saja Diaz langsung menerimanya dan menceritakan sedikit tentang latar belakangnya yang merupakan seorang putra dari seorang gladiator. Setelah itu, Diaz bergabung dengan perwira Verilius bernama Botos yang memberitahu kalau Verilius merupakan jenderal yang disukai oleh prajuritnya karena ia melatih mereka seperti anak, bergabung seperti teman, dan menjadi dewa mereka sebagai saat berperang. Maka dari itu, semua prajuritnya bersedia mati demi sang jenderal. Keesokan harinya, mereka kembali melakukan perjalanan mencari suku Pitts dengan dipandu oleh Ethan. Ketika mereka melewati sebuah lembah, Ethan entah mengapa pergi ke arah kabut tebal. Di saat itu juga, tiba-tiba sebuah pohon tumbang menghalangi jalan. Menyadari mereka terkena jebakan, sang jenderal pun memerintahkan prajuritnya untuk membuat formasi bertahan. Sedangkan Diaz diperintahkan untuk ke barisan belakang. Ketika semua prajurit mulai tegang, puluhan bola api tiba-tiba gelundung dari atas bukit dan mulai menghantam formasi mereka. Dan begitu formasi mereka pecah, ribuan suku Pitts mulai turun dan menyerang 3.000 prajurit dengan sangat brutal. Para prajurit yang sudah kena mental terlebih dahulu tak bisa melakukan perlawanan cukup keras dan alhasil mereka pun mati 10 demi 10. Diaz lalu mencoba menyelamatkan sang jenderal yang sudah terkepung, namun ia terjatuh dari kudanya dan ketindihan mayat para prajurit. Sementara itu, Ethan malah bergabung dengan Raja Gerlekon karena ternyata dia adalah pengkhianat Romawi yang sedang berbalas dendam. Setelah peperangan mereda dan suku Pitts membawa sang jenderal, Centurion dibangunkan oleh Brice dan Botos yang ternyata masih hidup. Ketiganya lalu pergi ke atas bukit dan mendapati bahwa ribuan prajuritnya telah mati mengenaskan. Mereka kemudian dihampiri oleh Tex bersama 2 prajurit yang masih hidup bernama Makros dan Leonidas. Di saat itu juga, tiba-tiba satu suku Pitts muncul. Tapi untungnya, Pitts tersebut lebih dulu dibunuh oleh seorang koki prajurit bernama Tarak. Kini, ke-7 pria ini menjadi prajurit yang berhasil selamat dari 3.000 prajurit yang tewas. Menyadari sang jenderal masih selamat dan dibawa pergi oleh suku Pitts, mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan sang jenderal dengan mengikuti perginya suku tersebut. Selama perjalanan, mereka menggunakan cara apapun agar tidak diketahui oleh suku Pitts, termasuk mengubur tubuh mereka dengan dedaunan. Saat mereka sampai di sungai, mereka melihat 2 prajurit yang tertangkap dibunuh dengan sangat keji. Hal ini membuat Botos mengunus pedangnya dan tak sengaja didengar oleh Ethan. Untungnya sebelum Ethan mendekati lokasi ke-7 prajurit berada, ia dipanggil oleh anggota suku yang menyuruhnya menemui sang raja. Setelah mereka pergi, Diaz memimpin para prajurit ke arah sana.
Mereka lalu menemukan sebuah goa yang langsung mereka gunakan untuk tempat beristirahat. Di dalam goa tersebut, mereka menemukan beberapa jamur yang menurut Tarak bisa dimakan. Sambil memakan jamur, mereka saling menceritakan kisah hidup mereka sambil berjandaria. Weak father, sir. We're plundered from the mountains of the Hindu Kush. We're all a long way from home. Di pagi harinya, Jenderal Ferelius dibawa ke hadapan King Gerlekon. Gerlekon kemudian mengungkapkan fakta tentang Ethan, di mana sewaktu masih remaja, ayahnya dibunuh oleh prajurit Romawi, sedang dirinya dan ibunya diperkosa para prajurit. Untuk mencegah Ethan menceritakan kisahnya, mereka sengaja membunuh ibu Ethan dan memotong lidah Ethan yang membuat dia tidak bisa berbicara. Ia lalu tumbuh menjadi seorang pelacak yang sangat handal dan sengaja bersekutu dengan Romawi untuk berbalas dendam. Roman Empire. She fled north. King Gerlekon lalu menyuruh putranya yang masih kecil bernama Putra untuk menyayat sang jenderal sesuai adat mereka. Bersama dengan itu, Dias dan lainnya akhirnya tiba di wilayah markas Spitz. Namun, dikarenakan hari masih terang, Dias pun meminta prajurit untuk beraksi di malam hari. Malam harinya saat Ethan dan Raja Pitt sedang pergi, Dias dan para prajuritnya mulai masuki camp suku dan mulai membunuh satu persatu anggota Pitt yang sedang berjaga. Mereka lalu mencoba melepaskan dan memotong rantai yang mengikat di tangan jenderal. Namun sayangnya, rantai tersebut sangatlah kuat. Di saat itu juga, Tex melihat rombongan raja dan Ethan datang. Ia pun masuki salah satu rumah yang di dalamnya ada putra Gerlekon. Karena panik, ia pun mendekap putra Gerlekon tersebut. Dias yang kesusahan memotong rantai akhirnya mendapatkan perintah dari sang jenderal untuk membawa pulang prajuritnya sampai selamat. Dengan berat hati, Dias dan lainnya pun segera meninggalkan sang jenderal tepat saat Ethan tiba di camp. Sementara putra Gerlekon yang dibekap oleh Tex tak sengaja terbunuh. Bukannya senang, Tex malah biasa saja dan pergi dari camp sambil membawa helm milik sang jenderal. Di keesokan harinya, Gerlekon mengadakan upacara pemakaman putranya. Ia benar-benar murka dengan apa yang dilakukan oleh prajurit Romawi tersebut. See what you have done. Will not live to tell your tale. Ia lalu menyuruh sang jenderal bertarung melawan Ethan. Dalam pertarungan itu, sang jenderal sudah loyo dan berakhir terbunuh oleh tombak milik Ethan. Dias dan para prajurit kemudian terus berlari ke arah utara. Saat mereka tiba di perbukitan es, beberapa prajurit meragukan Dias karena mereka malah pergi ke arah utara, bukan ke selatan, di mana benteng perbatasan berada. Dias pun mengungkapkan kalau jika kita pergi ke arah timur, mereka bakal ditemukan secara cepat. Namun jika mereka pergi ke arah barat terlebih dahulu, maka suku Ethan akan kesusahan dalam menemukan mereka. Sebelum melanjutkan pelarian, Dias meletakkan helm sang jenderal di atas batu. Sementara itu, Ethan mengambil abu dari putra Gerlekon yang nantinya akan ia gunakan sebagai ritual berburu. Gerlekon kemudian memerintahkan Ethan, Vortigern, Aeron, dan beberapa anggota Pitt untuk memburu para prajurit. Gerlekon juga mendesak Ethan untuk tidak pulang sebelum membunuh semuanya. Dengan berbekal insting, naluri, kere-kerea yang tajam, Ethan berhasil menemukan jejak kemana perginya Dias. Instinct. She can read the Miguel. Pray.
Tak berpikir panjang, Diaz pun memerintahkan para prajurit untuk terus berlari melewati perbukitan dan bahkan pegunungan bersalju. Di gunung itulah, Leonidas kelelahan dan meminta Diaz untuk beristirahat. Di malam harinya, Ethan dan para anggotanya melakukan ritual sumpah janji dengan melepeti wajah mereka dengan abu putra Gorlekon. Ritual ini dianggap sangat sakral dan menambah asupan insting yang dimiliki oleh Ethan. Di pagi harinya, Diaz membangunkan para prajurit untuk melanjutkan perjalanan. Saat mereka tiba di bukit berumput, mereka berhasil membunuh satu rusa. Mereka lalu meminum darah dan kotoran rusa tersebut yang berfungsi menambah stamina serta menahan lapar. Setelah kenyang, mereka melanjutkan perjalanan ke arah hutan. Lama kemudian, rombongan Ethan tiba di bangkai rusa tersebut, dan Ethan pun sadar bahwa keberadaan dia sudah semakin dekat. Ketika para prajurit berlari melintasi semak-semak, tiba-tiba Tarak tersandung sampai tulangnya patah. Bersamaan dengan itu, mereka dikejutkan dengan anak panah yang ditembakkan oleh Aaron. Diaz dan lainnya pun bergegas membawa Tarak ke atas bukit. Setibanya di atas, mereka menemukan kalau jalannya berakhir di sungai yang curam. Karena Ethan semakin dekat, mereka pun terjun ke sungai satu persatu. Namun, tidak dengan Tarak yang lebih dulu terkena panah dan mati jatuh ke sungai. Diaz, Briggs, Leonidas, dan Botos kemudian menepi di sebelah sana, sedangkan Macross dan Tex menepi di jarak 100 meter dari Diaz berada. Keduanya lalu dikejutkan dengan seekor serigala di seberang yang terus mengamati mereka. Tak berpikir panjang, Tex dan Macross pun berlari menjauhi serigala tersebut. Menjelang malam, Briggs dan Diaz dibuat kesal oleh Ethan yang entah mengapa bisa tahu lokasi para prajurit berada. Hal ini pun membuat Briggs yakin kalau Ethan memiliki ilmu supernatural beauty. Di saat itu juga, Leonidas mengalami masuk angin dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Menyadari kalau Leo membutuhkan selimut, Briggs dan Diaz pun diam-diam menyusup ke camp Ethan. Mereka membunuh satu persatu anggota Pits yang berjaga. Diaz lalu bertanya kepada salah satu Pits tentang mengapa Ethan memburunya, padahal Legiun 9 sudah kalah. Pria itu pun mengatakan kalau salah satu prajurit Diaz telah membunuh putra Gorlekon yang membuat Gorlekon ingin balas dendam kepada mereka. Di saat itu juga, Diaz dikejutkan dengan Ethan yang secara langsung membunuh Leonidas dan memanah kaki Botos. Namun di sini, anggota Ethan sengaja membiarkan Botos hidup untuk melambat pelarian Diaz. Setelah para Pits pergi, Diaz dan Briggs kemudian menolong Botos dengan membuang anak panah di kakinya. Setelah itu, keduanya membawa Botos ke arah sana sejauh mungkin. Di keesokan harinya, Tex dan Macross dikejar-kejar oleh sekumpulan serigala yang dari kemarin mengikuti mereka. Dalam pelariannya, Tex terjatuh karena kelelahan. Namun saat Macross hendak menolongnya, Tex malah melukai kaki Macross. Rupa-rupanya, Tex sengaja melakukan ini agar Macross dimakan oleh serigala, sehingga ia bisa lari tanpa dikejar oleh serigala tersebut. Sementara itu, Diaz, Briggs, dan Botos tiba di sebuah gubuk di hutan. Di saat itu juga, Diaz bertemu pemilik gubuk yang ternyata seorang wanita mantap bernama Aryani. Diaz meyakinkan Aryani kalau dirinya tidak bermaksud jahat dan malah minta bantuan Aryani untuk menolong temannya. Diaz dan Aryani lalu terlibat obrolan di mana Aryani mengungkapkan kalau dirinya diasingkan oleh Pits karena telah dituduh melakukan sihir.
Tidak cuma itu, Aryani juga bisa berbahasa Latin karena ia belajar dari pos terdepan Romawi yang berjarak 2 hari dari sini. Aryani kemudian mengobati luka Botos dengan ramuan buatannya yang berfungsi mencegah pendarahan. Setelah mengobati Botos, Aryani membuatkan mereka sup jamur yang dikira Bridge sedang membuat racun untuknya. Namun ketika dimakan, ternyata sup itu tak beracun dan malah nambah semangkuk karena rasanya terlalu enak. Keesokan paginya setelah bangun, Diaz pergi ke kali untuk pipis. Namun ternyata di samping Diaz ada Aryani yang sedang mencari ikan. Di saat itu juga, air sungai berubah menjadi keruh. Menyadari Ethan akan datang, Diaz pun langsung membawa Aryani ke dalam gubuk. Aryani lalu menyuruh mereka masuk ke dalam ruang bawah tanah, sedang dirinya menghadapi Ethan. Saat Ethan menggeledah isi gubuk dan hendak menemukan Diaz, Aryani sengaja menyindir Ethan tidak punya lidah, yang akhirnya membuat Ethan marah dan menarik Aryani keluar. Ethan kemudian mencoba membunuh Aryani, tetapi ia dihentikan oleh anggotanya yang mengatakan jika Peach membunuh penyihir, maka mereka akan mendapatkan kutukan. Karena masih percaya dengan hal tersebut, Ethan pun pergi meninggalkan Aryani. Setelah Ethan pergi jauh, Diaz bertanya mengapa Aryani mau menolongnya. Aryani mengatakan kalau ia juga membenci Gorlekon yang telah menyiksa orang tuanya dan membuangnya ke tengah hutan sendirian selama beberapa tahun. Singkat cerita, malam harinya Aryani memberikan Diaz selimut kulit buatannya yang membuat Diaz mulai jatuh cinta dengan Aryani. Di pagi harinya, setelah Botos pulih, Diaz berpamitan dengan Aryani untuk pergi ke benteng Romawi. Meskipun sedih, Aryani tetap tegar dan mendoakan agar Diaz baik-baik saja. Diaz, Briggs, dan Botos terus berlari ke arah sana sampai akhirnya kaki Botos kesakitan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di benteng ketiga. Namun ternyata tidak ada satupun orang di dalamnya. Diaz lalu menemukan tulisan yang menginfokan kalau pasukan Romawi telah ditarik mundur oleh gubernur. Hal ini pun membuat ketiganya kesal karena kekaisaran Romawi menyerahkan tanah yang sudah mereka perjuangkan begitu saja. Di saat itu juga, mereka melihat Ethan yang sedang berjalan ke arah benteng. Karena dia sudah lelah berlari, ia pun memutuskan untuk melawan Ethan. Bridge dan Diaz lalu menutup pintu benteng dengan kobaran api, sedangkan Botos bersiap untuk memanah Ethan. Ketiganya lalu mulai membunuh satu persatu anggota Ethan. Mereka kemudian melakukan pertarungan jarak dekat, di mana Botos melawan Patrick, Bridge melawan Aaron, sedangkan Diaz melawan anggota lainnya. Dalam pertarungan itu, Bridge berhasil membunuh Aaron. Namun setelah itu, ia terkena tombak dari Patrick dan tewas terjatuh. Diaz dan Botos kemudian bekerjasama mengalahkan Ethan dan Patrick. Dengan kalkulasi yang tepat, mereka hanya berhasil membunuh Ethan dan Patrick. Setelah mengalahkan Ethan, keduanya bermalam di hutan, di mana di sana mereka bertemu dengan Tex yang masih hidup. Ia memberitahu Diaz kalau Macross tewas diserang oleh serigala. Di keesokan harinya, sebelum pergi ke benteng kekaisaran, Diaz menanyakan tentang kematian putra Gorlekon kepada Tex. Namun Tex menghiraukannya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa.
Ketiganya lalu pergi meninggalkan hutan dengan mengendarai kuda. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka akhirnya sampai di benteng Hadrian. Namun saat Bothos pergi ke arah sana, ia malah dipanah oleh tentara Romawi yang mengira Bothos adalah musuhnya. Sementara itu, Tex secara tiba-tiba mengancam akan membunuh Diaz karena ia sudah tahu tindakannya yang telah membunuh putra Raja Gorlekan. Keduanya lalu terlibat duel sampai akhirnya Diaz berhasil membunuh Tex. Diaz lalu membawa tubuh Bothos ke dalam benteng, di mana di sana Diaz melaporkan semua perjalanannya kepada gubernur dan para petinggi lainnya. Ketika Diaz pergi makan, para petinggi membicarakan tentang kegagalan mereka dalam melawan suku Picts dan juga kesalahan mereka yang telah menempatkan Ethan yang berkhianat ke dalam barisan mereka. Karena khawatir reputasinya akan ternoda oleh kegagalan militer, mereka pun memutuskan untuk membuat Legiun ke-9 harus menjadi misteri dengan membunuh Diaz satu-satunya yang selamat dan memberitahu kepada publik kalau Legiun ke-9 hilang secara misterius. Salah satu petinggi wanita lalu membawa anggur yang sudah diberi racun kepada Diaz. Namun Diaz menyadari hal tersebut dan langsung membunuh 2 penjaga. Namun sayangnya, ia tertusuk pedang di bagian pinggangnya. I belong. Diaz kemudian pergi meninggalkan benteng dan kembali ke hutan untuk menemui Arianny. Film ini ditutup dengan Diaz yang bertemu kembali dengan Arianny untuk menikahinya. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Centurion. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, 98% orang di dunia pasti pernah mencium bau silitnya sendiri. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.